Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Sudahkah kita membahas tentang amal apa saja yang dapat memberikan syafaat untuk kita di yaumil akhir? Entah belum, tak lupa. Okey, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sampai jam 4 sampai jam 4:05:20 lah, 5:15 lah ya. InsyaAllah kita akan membahas terkait dengan bab amal apa saja yang dapat memberikan kita syafaat di yaumil akhir. Kita sering mendengar kata-kata syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan emang yang apa kita ini harus ditolong? Ternyata kita mesti ditolong. Ditolong dari apa? Nanti di yaumil akhir, sebelumnya suara saya jelas? Nanti di yaumil akhir kita ini akan kesusahan. Masuk surga itu prosesnya panjang. Yang pertama prosesnya adalah kita harus merasakan sakitnya mati dulu. Apakah langsung masuk surga setelah rasakan sakit mati? Tidak. Kita harus merasakan siksa kubur dulu. Makanya doa kepada Allah agar dimudahkan untuk menghadapi siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Yang ketiga adalah apakah kita langsung masuk surga setelah diazab? Tidak. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Disitulah kita mencari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita jelek-jelekkan dia, orang-orang yang kita tak suka sama dia lalu kita menzaliminya. Kita akan cari dia dan kita kasih sebagian pahala kita buat dia. Apakah langsung masuk surga? Tidak. Kita akan lewat dulu jembatan Shiratal Mustaqim. Ya kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, kacau awak. Maka kita butuh syafaat. Yang nolong kita saat kita meninggal nanti bukan suami kita. Yang menolong kita di padang mahsyar bukan anak kita. Tapi yang menolong adalah amal kita. Maka karena yang menolong adalah amal kita, kita cari apa saja amal yang dapat mendatangkan kita kepada syafaat. Paham? Kita singkat tapi bisa kita bawa pulang. Yang pertama, amal yang dapat mendatangkan syafaat adalah puasa sunnah. Apa namanya? Puasa sunnah. Ibu-ibu, puasa sunnah. Sekarang ibu sedang puasa apa? Yaumul Bid. Jumat, Sabtu, Minggu itu puasa Yaumul Bid. Harusnya Yaumul Bid itu 13, 14, 15 Hijriah. Betul? Tapi karena kemarin tanggal 13 kita berada di hari tasyrik, maka Yaumul Bid kita adalah hari ini, betul? 14, 15, 16. Jumat, Sabtu, Minggu. Apakah Yaumul Bid harus 3 hari? Tidak. Boleh 1 hari, boleh 2 hari. Loh, katanya tidak boleh puasa Jumat sendiri. Jumat sendiri tidak boleh. Kecuali yang sudah terbiasa puasa Daud dan yang Yaumul Bid itu masih dibolehkan. Jadi yang tak puasa hari ini,
puasalah besok atau minggu atau kedua-duanya. Puasa sunnah kita itu bisa mendatangkan syafaat, pertolongan untuk hari akhirat. Saya akan jelaskan. Puasa itu ada 3 hukum. Yang pertama, ada jadwal wajib puasa. Kapan wajib puasa? Saat Ramadan, saat nazar, saat qada. Betul? Yang kedua adalah sunnah puasa. Kapan sunnah puasa? Senin, Kamis, puasa Daud, puasa Zulhijjah, puasa Arafah, Tarwiyah, Tasu'a, Asyura, Zulhijjah, banyak. Itu puasa sunnah. Sunnah puasa. Ada wajib puasa, ada sunnah puasa, dan yang ketiga ada haram puasa. Kapan jadwal haram puasa? Banyak. 1. Haram puasa saat Idul Fitri dan Idul Adha. Terus kenapa kemarin Idul Adha kita nggak makan pagi-pagi? Itu bukan puasa, itu namanya menahan sebentar saja. Yang kedua, haram puasa di hari tasyrik. Kemarin, Selasa, Rabu, Kamis kemarin. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu haram puasa, tak boleh. Itu adalah hari makan minumnya orang Islam. Nah, jadi santuang dagiang tuh mak. Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Yang kedua adalah haram puasa saat kita berada pada hari tasyrik. Yang ketiga, haram puasa di hari syak. Apa namanya? Apa itu hari syak? Tanggal 30 Sya'ban. Sehari menjelang Ramadan, haram puasa. Kemudian Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik, hari syak. Yang ke-5, haram puasa Jumat sendiri. Kecuali puasa qada. Sabtu sendiri. Nggak boleh. Itu cemana Ustazah? Saya sekarang yaumul bid. Besok saya misalnya sakit. Gimana? Untuk puasa yang ibu sudah istiqomah, ibu sudah konsisten, seperti puasa Daud dan puasa Senin Kamis, itu ibu dibolehkan untuk sendiri Jumat. Termasuk qada sendiri boleh. Itu puasa itu apa manfaat? Pertama, kita dapat pahala. Kedua, kita dapat syafaat. Amal puasa kita nanti akan menolong saat kita kesusahan di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa doa-doanya diijabah. Jadi misalnya hari ini puasa yaumul bid, saat latih badan ibu berdoa. Orang yang sedang berpuasa doanya diijabah. Makanya ada jemaah yang ngomong gini, Ustazah, boleh nggak saya berniat berpuasa untuk anak saya agar anak saya sehat? Nggak kayak gitu. Niat puasanya tetap untuk Allah, tapi saat sedang berpuasa berdoalah agar anaknya sehat. Paham? Nah, jadi boleh nggak puasa saya niatnya supaya anak saya sehat? Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Niatnya tetap untuk Allah, tapi berdoalah semoga dengan kita berpuasa, setelah itu di siang-siangnya kita berdoa agar anak saya sehat. Karena orang yang berpuasa doanya mustajab. Besok ibu puasa yaumul bid, doalah besok, maka insya Allah doa ibu mustajab. Jadi niatnya tetap untuk Allah. Lalu seketika ibu lagi berpuasa, maka doanya mustajab. Dapat pahala, dapat syafaat, doa mustajab. Dan yang keempat, ada dalil yang menyatakan orang-orang yang berpuasa sunnah akan dikumpulkan oleh Allah di surga yang namanya dia boleh masuk pintu surga, namanya pintu Ar-Royan. Apa namanya? Jadi nanti surga itu ada banyak pintu. Salah satunya khusus untuk masuk orang-orang yang senang berpuasa sunnah. Jadi nanti yang suka puasa sunnah, kita masuk ke dalam surga itu reuni kita depan pintunya. Wih, kamu kemarin ya? Royan juga? Iya, aku Royan. Iya, aku Royan.
Maka semoga kita bertemu di pintu surga nanti, pintu surga Ar-Rayyan yang 100% hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Tapi di antaranya ada orang yang boleh masuk surga, tapi terserah pintu mana yang mau dia masuk. Yaitu orang yang kuat agamanya, menghilangkan kemaksiatan dan taat kepada Allah serta menundukkan pandangan pada lawan jenisnya. Terserah pintu mana yang mau dia masuk. Dia pilih aja. Ternyata ada Ustazah Nela di pintu Firdaus. Amin. Aku ikut saja aja lah. Aku ndak usah ikut Ar-Rayyan lagi. Aku masuk Firdaus aja lah. Bisa. Tapi setidaknya kita masuklah Ar-Rayyan itu. Nanti ada ketua majelis taklim kita masuknya Ar-Rayyan. Kita rupanya masuk boleh pintu surga mana yang mau kita masuk. Kita ikut ketua kita. Reuni kita di depan pintu Ar-Rayyan. Untuk orang-orang yang berpuasa sunnah. Maka ibu-ibu berpuasalah. Susah kita di dunia, insya Allah masuk surga kita pada akhirnya. Lagian puasa itu susah cuma untuk awal-awal aja. Lama-lamanya udah terbiasa, dia jauh lebih mudah. Insya Allah, satu itu. Dapat pahala, dapat syafaat, kemudian masuk pintu Ar-Rayyan, kemudian diijabah doa kita. Masya Allah. Yang kedua, orang amal yang dengan amal itu kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang kedua adalah bacaan Al-Quran kita. Ibu jangan remehkan ini bacaan Al-Quran. Ini kayak kitab 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 323.000 huruf, 77.429 kata. Ini kalau kita baca, maka dia akan menolong kita di yaumil akhir. Sudahlah membacanya dapat pahala, menengoknya dapat pahala, mendengarnya dapat pahala, ditolongnya pula kita di yaumil akhir. Kebangetan orang enggak mau baca Quran. Merugikan dirinya sendiri. Salah tak pula berdosa. Terbata-bata dapat pahala. Bayangkan tuan. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mahir membaca Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta. Dan siapa yang baca Quran lalu terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihim syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia baca. Susah baca dapat pahala. Makanya ibu-ibu, baca Quran ini ada 3 hukum. Pertama, kalau tak pandai baca Quran, wajib belajar sampai pandai. Ustazah, boleh enggak saya baca Quran Latinnya aja? Nggak bisa. Wajib belajar sampai pandai. Nanti kalau udah pandai, bacanya sunnah saja. Jadi, ibu kalau nanya sama saya, Ustazah, apa hukum saya baca Quran? Saya bilang, saya tanya dulu, ibu pandai enggak? Kalau enggak pandai ibu baca Quran, maka hukum baca Quran bagi ibu adalah wajib. Kalau ibu sudah pandai baca Quran, maka hukum baca Quran bagi ibu adalah sunnah. Paham? Makanya saya sarankan kepada kita semuanya, untuk kita yang belum pandai baca Quran, wajib belajar sampai pandai. Dan untuk baca Quran, membaca Quran, ciptakan waktunya. Banyak kita nggak sempat baca Quran, bukan karena nggak sempat, karena kita nggak menciptakan waktu. Ciptakan waktunya. Kapan saya mau baca Quran? Oh, saya mau baca Quran setiap habis subuh, jam 5:15. Ciptakan waktunya. Lakukan terus. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Jangan diubah waktunya. Pergi pulang kampung, jam 5:15, tetap baca Quran. Mati lampu, pakai senter HP,
tetap baca Quran di jam yang sama. Saya berani menyatakan untuk yang masih belum tiap hari baca Quran, kenapa kita itu tidak bisa konsisten baca Quran? Karena waktunya berubah-ubah sesuai dengan yang kita mau. Sehingga otak kita nggak otomatis mengerjakannya. Hari ini kita baca subuh, besok siang, besok sore, besok malam, besok 3 lembar, besok 1 juz, 2 minggu nggak baca lagi. Karena waktunya berubah-ubah. Tentukan waktunya. Kapan? Apapun yang mau ibu kerjakan, ibu tentukan waktunya. Pernah nggak ibu olahraga naik sepeda, lagi semangat-semangatnya naik sepedanya 2 jam. Setelah itu rupanya badan sakit-sakit, berhenti 2 minggu. Kenapa ibu ndak naik sepeda lagi? Sakit-sakit badan saja. Kenapa? Karena nggak diciptakan waktunya. Dulu saya itu tak bisa olahraga. Lama-kelamaan saya komitmen untuk bisa olahraga. Tapi saya merasa sibuk padahal saya tak sibuk. Akhirnya saya ciptakan waktu untuk olahraga dan terkerjakan sampai sekarang. Apapun yang ibu mau lakukan, ciptakan waktu. Ibu yang atur waktu. Nah, baca ya 15 menit setiap hari, 15 menit setiap hari. Jangan diubah-ubah waktunya. Kalau waktunya diubah-ubah, nanti otak kita tak terbiasa untuk mengerjakannya. Nah, jadi Quran ini pertama, kita dapat pahala membacanya, betul? Yang kedua, kita dapat syafaat. Dia akan nolong kita di yaumil akhir. Kita cukup di dunia ini yang susah, biarlah. Semoga di akhirat kita senang. Yang penting kita lapang. Kalau nanti semuanya kita ini masuk kuburan, semoga kuburan kita itu besar, lapang bagi kita. Biar di dunia rumah kita kecil, tapi di kuburan nanti lapang, amin. Sebaliknya ngapain di rumah kita itu besar, tapi di kuburan nanti sempit. Karena kita istidraj. Rumah itu yang penting diri kita, bukan rumahnya. Berapa banyak orang yang tinggal di rumah besar, tapi suami istri berantu-antu, berkelahi, menjerit-jerit. Rumah 3 lantai mau manggil suami, macam Tarzan ke atas. Kau manggil aku jangan meki-meki, kan jauh bang, ribut. Tapi ada orang rumah kecil, tapi hatinya lapang, sekeluarga mereka senang. Maka kita ini pengenlah di usia 40-50an ibu ini, tidak saatnya lagi lah memikirkan hal yang lain selain gimana caranya bisa masuk surga. Gak usah pikirkan banyak hal. Orang kepo-kepo, orang ghibah, berita-berita viral, gosip RT, gosip majelis taklim, gosip RW, perumahan. Gak usah pikirkan itu. Ini banyak kali yang ibu pikirkan. Pikirkan adalah bagaimana ceritanya kita itu bisa taat ibadah, bisa masuk surga, mencari amal-amal yang baik. Insya Allah. 1, dapat pahala. 2, dapat syafaat. Yang ketiga, bacaan Al-Quran kita bisa menjadi wasilah. Apa namanya? Wasilah agar kita bisa mendapatkan keinginan kita. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, ringanlah sisa kubur orang tua saya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, sehatlah anak saya. Itu namanya wasilah. Wasilah bisa kita ciptakan untuk mencapai yang kita mau. Boleh nggak baca Quran niatnya untuk dunia? Niatnya tetap untuk Allah, tapi bisa kita doakan untuk dunia kita. Oke? Yang pertama apa tadi? Puasa sunnah. Yang kedua, bacaan Al-Quran kita. Yang ketiga, amal yang dapat mendatangkan syafaat atau sesuatu yang dapat mendatangkan syafaat nanti kalau kita meninggal adalah orang-orang yang soleh. Dekat, bergaul dengan orang-orang yang soleh, nanti ada masanya
orang soleh itu akan membantu kita, memanggil kita masuk ke dalam surga. Makanya cintailah orang-orang yang soleh, cintailah orang-orang yang taat, karena bisa jadi dengannya dia tolong kita masuk surga. Kalau ada kawan kita mampir ke rumah kita, dia ajak kita pengajian. Bu, pengajian yuk. Jangan ibu bilang, dulu saya lah. Duluan je lah. Sakit kepala kau ha? Belum tentu lah. Tunggu apaknya pulang dulu. Tak apa yang mana? Tunggu dulu. Kalau kita tak mau, kita akan cari banyak alasan. Kalau kita mau, kita akan cari banyak cara. Jangan digitukan. Bilang sama temannya, oke, yuk capcus. Semoga teman yang mengajak kita majelis taklim tadi mengantarkan kita kepada surga. Gitu. Makanya yang mengumumkan di masjid, ibu-ibu yang datang ke masjid, mari kita ayunkan tangan, lambaikan tangan menuju masjid kita. Ustazah Nela selalu terlambat. Oh enggak gitu ya? Ustazah kita sedang di jalan. Lambaikan kaki, ayunkan tangan menuju masjid kita. Ustazah Nela belum datang. Ustadz kita sudah duduk di masjid. Itu yang ngumumkan itu yuk. Itu jangan itu aja orangnya terus. Sekali nak diumumkannya apa kata kita nak mengaji orang godoh deh. Padahalnya sakit paru. Jangan-jangan beliau itu nanti yang nolong kita ke surga. Hampir setiap masjid yang mengumumkan itu sih orangnya. Entahlah di sini sama. Wih, ini saya kasih satu rahasia. Bedanya orang Arab yang tahu agama dengan kita tuh beda. Kalau di Arab sana, itu di masjid-masjid musola-musolanya, itu berebut mikrofon untuk mengajak orang datang ke masjid. Berebut. Nanti yang tak pandai ngomong dicatat, ditaruh di atas meja. Catat, taruh atas meja. Ayyuhal hadirun wa hadiran ayyakuna nastamila ilal masjid sur'atan. Dia dituliskan. Orang berebut pengen mengumumkan. Ibu mengumumkan ini luar biasa. Siapa yang dengan ada orang mengumumkan, orang yang mendengarkan itu kemudian datang nih semuanya. Lalu kemudian ibu yang datang ini mengangguk. Nyampai di rumah ibu mengamalkan, yang mengumumkan tetap dapat pahala. Makanya di Mekah tuh orang bercerigia atau bercerigia. Betulak betundo memegang mikrofon, pengen ngumumkan. Kalau kita enggak, kau aja lah. Karena itu pahala besar. Cuma karena kita mungkin belum paham saja pahalanya. Tuliskan nih, gantian. Kalau itu aja orangnya, ya dia beruntung lah. Tak perlu dia jadi ustadz, dia tinggal ngomong gitu dia dapat pahala, Bu. Paham saya nih? Itu bedanya kita dengan orang Arab. Yang kedua, orang Arab asli karena tahu pahala sedekah menyenangkan orang mentraktir kawan. Itu kalau dia mentraktir kawan makan, itu dikasih sampai tanggal-tanggal celananya, tanggal-tanggal jilbab, tarik-tarik, berebut pengen bayar. Tanggal-tanggal sepatunya aku aja lah yang bayar. Karena tahu manfaat mentraktir bersedekah. Menyenangkan hati orang. Aku aja lah, berkelahi. Kalau kita enggak pas bayar, pakailah dulu. Nanti aku transfer. Nanti sekarang aja kan bisa depan cucu hidung. Itu misalnya. Itu bedanya. Yang membedakan apa? Ilmunya aja itu. Yang ketiga, di Arab sana orang berebut
berebut pengen merawat orang tua. Bahkan sampai ke pengadilan menentukan piketnya. 3 bulan pertama anak ini, 3 bulan anak kedua anak ini, 3 bulan ketiga anak ini. Berebut untuk merawat orang tua. Sampai kalau ada seorang kakek yang kemudian dia memaksakan diri untuk merawat orang tuanya, kakaknya iri karena kakaknya pengen dapat pahala. Berebut sampai ke pengadilan memperebutkan hak asuh untuk orang tua. Kalau kita ada yang taruh mah, kalau gitu kan salah aja leh. Angak saja. Berkelahi. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, coba jangan-jangan sahabat kita, teman kita yang mengajak kita kepada kebaikan bisa menolong kita nanti di yaumil akhir. Makanya kalau dinasihati orang itu dengarkanlah. Kalau nasihat manusia tak kita dengarkan, jangan sampai Allah yang menasihati. Kalau Allah sudah menegur, musibah datang. Kalau manusia menasihati, paling mulutnya doang yang menyakiti. Terimalah nasihat dari manusia sebelum Allah yang menasihati kita. Makanya kalau orang dulu ketemu dengan temannya, apa katanya? Ausini, ausini, ausini. Nasihati saya, nasihati saya, nasihati saya. Suatu ketika Abu Bakar itu merajuk kepada Ali bin Abi Thalib, merajuk dia. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Hei Abu Bakar, ngapain kau merajuk dengan Umar bin Khattab?" Apa kata Abu Bakar? Ali bin Abi Thalib sudah lama tidak menasehatiku. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil tapi pintar. Abu Bakar butuh nasihat dari anak kecil yang pintar itu. Itulah Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali tidak menasehati, merajuk dia. Kalau kita dinasehati, mengamuk kita. Tersinggung. Makanya yang ingin saya sampaikan begini. Penyakit sombong, hasad, iri, dengki, ujub, takabur itu lebih baik daripada tidak mau dinasehati. Karena kalau mau dinasehati, sombong bisa hilang, ujub bisa hilang, iri bisa hilang, dengki bisa hilang. Janganlah kau sombong kayak gitu, tak enak dilihat. Iya juga ya, hilang dia itu. Janganlah kau gosipkan orang, nanti kau kena dosa. Iya juga ya, hilang dia. Tapi kalau janganlah kau gosipkan orang, terbakar aku nasihat kau ke usaha aja, kau mau ceramah kau di masjid aja, kacau lah, nggak bisa dinasihati. Kalau mau ceramah di masjid aja, nggak di sini tempatnya, hello, kayak gitu. Jadi kalau kita ini tidak mau dinasihati, parah sudah. Lahum qulubun la yafqahuna biha, hati kita tertutup mendengarkan kebaikan. Ayunul la yubsaruna biha, mata kita tertutup mendengarkan kebaikan. Adanul la yusma'una biha, telinga kita tertutup mendengarkan kebaikan. Saya minta maaf kalau ada di antara kita dinasehati mengamuk, dinasehati tak tidur hati kita, dinasehati enggak pernah ngaku salah, dinasehati kita masih tersinggung, maka hati-hati, itu harus dihilangkan. Karena intinya gampang saja. Kalau kita dinasehati, maka kita berubah. Jangan difikirkan. Yang menasehati, tolong jangan banyak takut. Belum lagi menasehati udah takut sendiri. Nanti dinasehati nanti dia marah. Kalau dia marah cemano yo, kalau dia benci cemano yo. Orang kalau ibu menengok sebuah kesalahan, lalu ibu tidak menegurnya, maka ibu mendapatkan dosa yang sama. Na'udzubillah. Cari kawan-kawan soleh, kawan-kawan yang mengantarkan kepada kebaikan. Dialah nanti yang akan membawa kita kepada syurga. Amin Allahumma. Terakhir yang keempat, yang pertama bacaan Quran, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga orang-orang soleh, yang keempat dapat mendatangkan syafaat, pertolongan kita di yaumil akhir adalah sedekah kita. Apa itu sedekah? Apapun yang menyenangkan hati orang lain, itu sedekah. Tanpa melanggar syariat. Mendengarkan curhat orang, sedekah. Membawa orang tertawa, sedekah. Mengajak orang kepada kebaikan, sedekah. Pakai uang juga sedekah. Sedekah tak mesti dengan uang, tapi kalau orang kaya, sedekahlah pakai uang. Kalau orang yang tak bisa, sedekahlah pakai senyuman. Orang kaya jangan senyum aja sedekahnya, tak kenyang orang dengan senyum.
Memang ada dalil. Memang ada dalil tabassamuka fima akhaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Berasal dari seorang miskin yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berjuang mengalahkan amalnya orang kaya yang baik itu. Ketika orang kaya itu takbir, saya harus gimana? Kau takbir juga," kata Rasul, "dan bersalawat kepadaku." Ketika orang miskin ini salawat, didengar oleh orang kaya ini salawat juga. Lalu datang orang miskin ini kepada Rasul, "Ya Rasul, saya takbir, dia takbir. Saya salawat, dia salawat juga." "Ya udah," kata Rasulullah, "kau berbanyak puasa sunnah." Lalu orang miskin ini puasa sunnah, didengar oleh orang kaya ini puasa sunnah juga dia. Tidak lama orang kaya ini sedekah, bingung orang miskin ini. "Ya Rasulullah, ini saya takbir, dia takbir, saya salawat, dia salawat, saya puasa, dia puasa. Tapi sekarang dia sedekah. Cemana saya melawan dia? Orang dulu itu dia berlomba-lomba dalam kebaikan." Apa kata Rasulullah? Tabassamuka fima akhaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Tapi itu dalil yang identifikasinya kepada orang yang tak mampu dengan uang. Kalau mampu dengan uang lah. Jangan senyum aja seluruh dunia ini tak kenyang orang dengan senyum. Nah, tapi apakah senyum adalah sedekah? Sedekah. Kenapa? Karena mendatangkan kebahagiaan kepada orang. Karena senyum itu menular, kebahagiaan itu menular. Semoga kita menjadi hamba Allah yang ahlus syafaat. Amin Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.